Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Pinasi, perwakilan dari kelompok dinamika penduduk. Nah, teman-teman, jadi sekarang di pertemuan kali ini nih, kita bakalan bahas materi tentang dinamika penduduk. Langsung masuk ke cakupan materi yang bakal kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang kedua, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang keempat, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Yang kelima, masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Yang keenam, sumber data kependudukan. Yang ketujuh, pengolahan dan analisis data kependudukan. Oke, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, dinamika dan proyeksi kependudukan itu dibagi menjadi dua. Ada faktor dinamika, yang dimana dibagi menjadi 3 faktor lagi. Yang pertama ada kelahiran, pronatalitas, dan antinatalitas. Kalau pronatalitas, itu berarti dia mendukung adanya kelahiran. Kalau antinatalitas berarti tidak mendukung adanya kelahiran. Nah, yang kedua ada kematian. Ada faktor penghambat dan pendukung kematian. Apa sih faktor penghambat dan pendukung kematian? Nah, yang pertama faktor penghambatnya dulu nih. Faktor penghambat kematian itu ada 5 ya sedikitnya. Yang pertama, lingkungan hidup yang sehat, fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap, ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, tingkat kesehatan masyarakat tinggi, dan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Oke. Terus, yang kedua ada faktor pendukung kematian atau promortalitas. Faktor pendorong kematian atau promortalitas ini tentunya berbanding terbalik ya dengan faktor penghambat kematian. Yaitu yang pertama, sarana kesehatan yang kurang memadai. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Yang ketiga, terjadinya berbagai macam bencana alam. Keempat, terjadinya peperangan. Kelima, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri. Dan yang keenam, tindakan bunuh diri dan pembunuhan. Selanjutnya ada migrasi. Nah, migrasi itu dibagi menjadi 2. Migrasi internasional dan migrasi nasional. Kalau kita tahu migrasi nasional itu seperti urbanisasi, transmigrasi, dan lain-lain. Nah, kalau migrasi internasional itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama imigrasi, emigrasi, remigrasi. Jadi, imigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Contohnya nih, orang Jepang pindah dan menetap ke Indonesia. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara asal ke negara luar dengan tujuan bekerja atau menetap. Contohnya, orang Indonesia pergi ke Jepang dan menjadi tenaga kerja di Jepang. Selanjutnya adalah remigrasi. Remigrasi itu perpindahan atau kembalinya penduduk ke negara asalnya. Contohnya, kan tadi orang Indonesia udah kerja di Jepang nih. Terus mereka pulang ke Indonesia, atau dengan kata lain, TKI yang pulang ke Indonesia. Itu disebut dengan remigrasi. Itu yang pertama, faktor dinamika. Yang kedua adalah proyeksi kependudukan. Apa sih proyeksi kependudukan itu? Nah, proyeksi kependudukan itu adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, itu adalah penjelasan untuk dinamika dan proyeksi kependudukan. Selanjutnya, yang kedua adalah mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Sebelum masuk ke materinya, kita akan mengetahui dulu apa sih arti dari mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk itu adalah arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik menetap ataupun tidak. Nah, mobilitas penduduk ini dibagi menjadi 2. Ada mobilitas non-permanen dan mobilitas permanen. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama itu mobilitas non-permanen.
mobilitas non-permanen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komutasi, waktu yang dibutuhkan untuk menetap kurang dari 24 jam. Yang kedua ada sirkulasi, yaitu penduduk yang sempat menginap. Lanjut yang kedua, mobilitas permanen. Nah, mobilitas permanen ini adalah perpindahan penduduk permanen atau menetap. Dibagi menjadi dua juga, ada transmigrasi atau perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia dan urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Cukup paham ya tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia yang pertama adalah pendidikan. Nah, kenapa sih bidang pendidikan ini berpengaruh terhadap kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia? Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan di sini bukan cuma dilihat dari pendidikan sekolah, tapi harus dilihat juga dari tingkat pendidikan keluarga, lingkungan, dan lainnya. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi pada suatu bidang, maka ia sangat mungkin dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga taraf hidupnya pun meningkat. Itu tentang pendidikan. Yang kedua, tentang bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dari besar kecilnya angka kematian. Semakin rendah tingkat kesehatan nih, maka tingkat kematiannya pun akan semakin tinggi. Apa sih yang mempengaruhi tingkat kesehatan di Indonesia? Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Yang kedua, kurangnya air bersih untuk kesehatan sehari-hari. Contohnya adalah seperti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu biasanya mengambil air atau mencuci pakaian di sekitaran sungai, sehingga airnya pun sudah jelas tidak bersih. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Yang keempat, penyakit menular dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, lanjut, yang ketiga adalah mata pencaharian. Jadi, mata pencaharian itu kan sangat penting nih bagi masyarakat. Jadi, kalau misalnya tingkat pendidikannya kurang, kesehatannya kurang, maka seseorang tidak akan bisa mencari nafkah ataupun masuk ke dalam mata pencaharian itu sendiri. Sehingga apabila kita mau masuk ke mata pencaharian itu, kita harus memenuhi terlebih dahulu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Selanjutnya adalah pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya atau jumlah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi nih, tidak sedikit negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Beberapa penyebabnya adalah pendidikan masyarakat rendah dan tidak banyak tenaga ahli. Yang kedua, jumlah penduduk banyak dan besarnya angka ketergantungan. Nah, apa sih dampak dari rendahnya tingkat pendapatan terhadap pembangunan? Dampaknya adalah yang pertama, rendahnya daya beli masyarakat berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik. Artinya devisa negara juga akan terus menurun. Yang kedua, pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan golongan menengah ke atas. Jadi, apabila pendapatannya kecil, berarti kan pembangunan ekonomi sekarang itu membutuhkan banyak sekali uang untuk masuk ke dalam pembangunan ekonomi yang tingkat tinggi. Jadi apabila seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, maka pembangunan tersebut hanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Setelah itu lanjut yang keempat, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Sebelum kita masuk nih tentang bonus demografi, kita harus tahu dulu kan tentang apa sih pengertian dari bonus demografi itu. Nah, bonus demografi itu sendiri adalah kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif.
Yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri bonus demografi itu adalah lebih banyaknya penduduk usia produktif dari 15 sampai 64 tahun dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif 0 sampai 15 tahun dan 64 tahun ke atas. Selanjutnya ada dampak positif. Apa sih dampak positif dari bonus demografi ini? Yang pertama, banyaknya penduduk yang berusia dewasa atau kategori produktif yang siap membangun dengan segala potensi yang dimiliki, maka pada saat itu akan terbentuk nih yang namanya generasi emas. Yang kedua, banyaknya usia produktif yang masuk dalam kancah industri atau ekonomi menyebabkan perekonomian negara menjadi maju dan road perekonomian akan menjadi tumbuh dengan baik. Yang terakhir, banyaknya penduduk produktif menyebabkan tumbuhnya ekonomi dan negara menjadi tertata, terutama jika penduduknya memiliki pendidikan yang tinggi dan penguasaan iptek yang memadai. Jadi masih berhubungan dengan tingkat pendidikan tadi ya teman-teman. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama adalah semakin banyak nih usia produktif, maka jika kalau tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada sempitnya lapangan pekerjaan akibat persaingan yang semakin kuat. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan tadi akan meningkatkan angka jumlah pengangguran yang akan berdampak pada masalah sosial. Yang terakhir, angka kemiskinan akan ikut bertambah jika pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ada masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Yang pertama adalah masalah kesejahteraan. Nah, masih berkaitan ya dengan dampak bonus demografi tadi. Kalau misalnya usia produktifnya lebih banyak tapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Artinya tingkat kehidupan masyarakat pun akan menurun. Yang kedua, ada kesehatan. Misalnya semakin banyak nih penduduk Indonesia, tapi alat kesehatan di Indonesia itu kurang memadai. Jadi akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada pekerjaan. Masih berkaitan lagi dengan kesejahteraan yang kaitannya dengan semakin banyak penduduk, maka pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Yang keempat, perumahan. Untuk perumahan itu sendiri atau pembangunan, maka diperlukannya adanya kerjasama antara kesejahteraan, kesehatan, dan pekerjaan untuk mencapai pembangunan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya seseorang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kesehatan, dan tidak sejahtera kehidupannya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam pembangunan. Yang kelima, ada pangan. Nah, untuk mengatasi masalah kependudukan akibat dinamika penduduk ini, ada beberapa upaya yang diajukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah pemerataan penduduk dengan cara migrasi tadi ya. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja atau menambah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perluasan industrialisasi dan lainnya. Lanjut yang keenam, sumber data kependudukan. Jadi, untuk mengambil data kependudukan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yang kedua, ciri-ciri pelaksanaan sensus penduduk. Untuk ciri-ciri pelaksanaan sensus penduduk itu ada 4. Yang pertama, dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, dilakukan terhadap penduduk di suatu wilayah yang batas-batasnya ditentukan secara pasti.
Yang ketiga merupakan pencatatan universal dan menyeluruh terhadap semua penduduk suatu negara. Yang kelima merupakan pencatatan data setiap penduduk di suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah dilakukan secara teratur dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Selanjutnya, sensus berdasarkan tempat tinggal. Nah, untuk sensus berdasarkan tempat tinggal ini dibagi menjadi dua. Ada sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure itu adalah pencacahan jiwa yang dilakukan di tempat penduduk tersebut tinggal secara resmi. Sedangkan sensus de facto yaitu pencacahan jiwa di tempat mereka ditemukan oleh petugas lapangan. Dan yang keempat, ada metode sensus. Nah, metode sensus ini juga dibagi menjadi dua nih, teman-teman. Ada householder dan canvasser. Apa sih metode householder itu? Kalau metode householder itu adalah metode dengan cara mengisi daftar pertanyaan tentang kependudukan diserahkan kepada responden. Metode ini diberikan kepada responden yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan metode canvasser itu sendiri adalah pengisian daftar pertanyaan yang dilakukan oleh petugas sensus dengan cara mendatangi atau mewawancari responden karena tingkat pendidikannya lebih rendah. Itu mengenai sumber data kependudukan. Yang ketujuh, ada pengolahan dan analisis data kependudukan. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada jumlah penduduk, dan yang kedua ada komposisi penduduk. Nah, jumlah penduduk itu ditentukan oleh periode pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan tingkat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tiap-tiap masyarakat atau negara, pertumbuhan penduduknya mengalami 4 periode. Yaitu yang pertama, pada periode pertama ya, pada periode ini pertumbuhan penduduk berjalan dengan lambat yang ditandai dengan adanya tingkat kelahiran dan kematian yang rendah sehingga disebut periode statis. Periode kedua, tahap kedua ini, angka kematian mulai turun karena adanya perbaikan gizi, makanan, dan kesehatan. Akibat dari itu semua, pertumbuhan penduduk menjadi cepat mengingat angka kelahiran yang masih tinggi. Periode ketiga, periode ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk mulai turun. Tingkat kematian pada periode ini stabil sampai pada tingkat rendah dan angka kelahiran menurun. Penyebabnya adalah antara lain adanya pembatasan jumlah anggota keluarga. Contohnya ada program KB. Yang keempat, periode keempat. Pada masa ini tingkat kematian stabil, tetapi tingkat kelahiran menurun secara perlahan sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Periode ini disebut dengan periode penduduk stasioner. Itu mengenai periode pertumbuhan penduduk. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu sendiri adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam komposisi penduduk, atau komposisi penduduk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah mata pencaharian, yang kedua angkatan kerja. Angkatan kerja itu merupakan batasan usia untuk seseorang bisa melakukan pekerjaan. Yang ketiga, penyebaran. Yang keempat, densitas agraris. Yang kelima, ciri sosial. Yang keenam, ciri ekonomi. Yang ketujuh, tempat tinggal. Yang kedelapan, umur dan jenis kelamin. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan tentang dinamika penduduk. Jadi, ada 7 materi yang telah dibahas pada video kali ini. Untuk lebih mendalami materi yang lain, kalian bisa melihat di video yang lain pada channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.